segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, atas pemurah-Mu, pertolongan yang Kau berikan kepada kami dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap masalah kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Allah yang besar, Allah yang baik, Allah yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Terpujilah Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami ada tempat ini Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami hendak bersama-sama untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Jika ada dosa dalam hati dan pikiran kami, ampuni kami Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, dan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami hendak memuliakan Kau Tuhan di tempat ini Tuhan. Urapi ibadah ini Tuhan, dari awal akhirnya semuanya sesuai yang berjalan dan kehendak-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah ini, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan tempat ini Tuhan. Biar kasih-Mu mengurapi Tuhan, biar kuasa-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Dan pujilah Kau ya Bapa. Kami percaya dalam setiap pujian penyembahan ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Kau yang ada di tempat ini ya Bapa. Allah yang baik, Allah yang baik. Kami ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami pada Engkau, kami hendak memuji
bagian dari apa yang Tuhan berikan dari kami Tuhan. Dan berkati Tuhan, kami memberi Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memberi persembahan kita katakan Amin.
sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Kalau pada hari Minggu ini ya Bapa, pagi hari yang indah ini, kami boleh bersekutu di tempat ini, di rumah-Mu ini. Kami percaya Bapa, kami datang, Kau siapkan segala sesuatu yang baik untuk kami. Amin. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang biar supaya dapat menjadi pembelajaran dalam kehidupan kami ya Bapa. Jadikanlah kami telinga seorang murid ya Bapa, sehingga kami mau dengar-dengaran, sehingga kami mau belajar, sehingga kami mau ditegur, sehingga kami mau dibentuk dengan firman-Mu ya Bapa. Agar supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami merenungi firman-Mu ya Bapa, kami diubahkan, kami diberkati, kami dipulihkan, terlebih kami dilayakkan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu ini ya Bapa, yang jauh daripada sempurna. Biarlah Kau sendiri urapan-Mu turun atas hamba-Mu. Biar setiap yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau saja ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya semua yang berasal dari Engkau itulah yang terbaik untuk kami ya Bapa. Dan terlebih siapkan hati kami ya Bapa. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan ya Bapa jatuh dalam hati kami yang subur. Amin. Sehingga firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami, terlebih berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Shalom. Luar biasa. Terima kasih Pak Gembala atas kesempatannya. Sudah berapa tahun, bertahun-tahun Pak ya. Saya sudah lama nggak di sama Pak Edi. Nggak tahu karena PK-nya kurang. Bercanda Bu Tina ya. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Luar biasa tapi biasa. Apa kabar? Luar biasa. Sekurang. Apa kabar? Luar biasa. Nah, anak Tuhan harus semangat. Kayak tentara kalau ditanya apa kabar? Luar biasa. Ya Mas ya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini nggak usah perkenalkan ya, karena sudah kenal semua. Ada yang belum? Ada yang belum, aku belum kenal. Loh, ini kenalan ini tetangga Bu. Salaman toh. Oh, salaman toh. Iya, Guyon ya. Perkenalkan, nama saya adalah Priyo Rismantoko. Saya berasal dari sebuah desa Sanjunjung Kulon. Saya berasal dari Kota Angin. Tahu Kota Angin? Nganjuk, betul. Saya berasal dari Kota Angin, Nganjuk. Puji Tuhan, saya merantau di Surabaya tahun 2004 sampai sekarang. Bahkan saya merantau di Medaeng sampai di Porong. Sidoarjo wis durung. Belum Bu, jangan sampai. Jadi merantau di Medaeng sampai di Porong, balik sampai tahun 2020 dan puji Tuhan sekarang belum kembali. Dan jangan sampai kembali. Saya nggak ngerti dan bingung. Jelas. Terima kasih. Itu perkenalan dari saya. Dan hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang tidak sia-sia. Katakan kanan kiri, jangan sia-sia. Jangan sia. Jangan kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan itu hidupnya kita sia-sia. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar juga menjadi gereja yang tidak sia-sia. Apa? Menjadi gereja yang tidak sia-sia. Kalau kita berbicara gereja itu ada dua. Inilah gedung gereja, tetapi gereja itu adalah diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi gereja yang sia-sia di dalam hidup kita. Bahasa singkatnya menjadi orang Kristen yang sangat sia-sia, bojeh, seakan. Bojeh. Ya, kita belajar di dalam 1 Korintus pasal 13. Bisa dibukakan, minta tolong Mas Rizkia. Pasal 13 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 3, maaf. 1
1 Korintus pasal 13 ayat 1. Backgroundnya bisa dikontraskan. Kelihatan ya Bapak Ibu Saudara? Kelihatan. Nah, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Saya baca ayat yang ganjil, saudara yang genap, dan nanti yang terakhir kita baca bersama-sama. Setuju? Ya, 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata, sebentar, mohon maaf. Saya yang ganjil, saudara yang genap, yang tiga kita baca bersama-sama. Saking semangat. Iya, saking semangat. Kudu semangat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Ya, ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3 kita baca bersama. 3, 2, 1. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, surat 1 Korintus ini ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa. Ditulis seorang siapa? Rasul yang luar biasa. Bahkan sekian surat-surat yang ada di dalam kitab suci ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau kita lihat sejarahnya, Rasul Paulus adalah seseorang yang seharusnya dia tidak menjadi pengikut Tuhan. Betul ya? Rasul Paulus ini dulu seorang, bisa katakan kalau sekarang ini teroris, pembunuh pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi karena Tuhan luar biasa, Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan. Dan luar biasanya Rasul Paulus itu, Bapak Ibu Saudara, memberikan nasihat-nasihat yang bijak, nasihat-nasihat yang luar biasa, karena semuanya itu Tuhan yang berikan kepada Rasul Paulus. Surat ini ditulis kepada jemaat di Korintus yang pada waktu itu jemaat di Korintus mengalami sesuatu yang kisruh. Jadi jemaat di Korintus itu jemaat yang luar biasa secara dunia. Banyak karunia-karunia yang luar biasa yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Sama kayak jemaat di tempat sini. Karunianya luar biasa. Ada yang berbahasa roh, katanya melebihi malaikat, ya kata Ibu Tina seperti itu. Bahkan ada yang mati bisa hidup lagi. Loh, itu kan yang luar biasa. Ada, oh itu. Bahkan ada yang pernah mati bisa hidup lagi, luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang terjadi di jemaat Korintus pada waktu itu, karena hal seperti itulah yang membuat orang lain akhirnya terlena. Akhirnya menjadi sombong. Akhirnya menjadi egois. Makanya surat Rasul Paulus ini ditulis kepada jemaat di Korintus ketika Rasul Paulus itu berpindah mendirikan gereja lagi atau melanjutkan misionarisnya Rasul Paulus. Dia mendengar kabar, wah jemaatnya di sana itu kisruh. Ono sing merasa menjadi pengikutnya Apolos, pengikutnya Paulus, pengikutnya Petrus, akhirnya menjadi pemimpin pemilih blok-blokan lah. Menjadi sesuatu yang kacau, menjadi sesuatu yang ribet, bahkan sesuatu yang kisruh. Dan nasihatnya Rasul Paulus ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang pertama, saya sungguh kagum kepada Rasul Paulus ketika memberikan nasihat. Dia tidak menunjuk orang, tetapi ayat pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama aja dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Artinya sesuatu yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara memiliki karunia yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa, berdiri di atas mimbar luar biasa.
biasa, main musik luar biasa. Kalau tidak mempunyai kasih, itu sama saja dengan gong yang berbunyi. Sia-sia, percuma. Siap untuk menerima kasih? Siap untuk menjalani kasih? Kita gampang, tapi angel loh saudara. Tetapi angel, sulit. Tetapi kita harus bisa. Karena Rasul Paulus berikan sebuah nasihat, kita harus memiliki kasih. Yang kedua dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu Saudara memiliki suatu karunia yang luar biasa, bisa menyembuhkan orang, orang lumpuh bisa berjalan, orang bisu bisa bicara, orang buta bisa melihat, bahkan orang mati mungkin bisa dibangkitkan. Tetapi kalau tidak mempunyai kasih, itu sama sekali tidak berguna. Amin. Tanya kanan kirinya, sudah punya kasih belum? Waduh, ini Bu Toto, kok pertanyaan sudah punya kekasih belum? Bu Toto gak jelas. Bu Toto gak jelas. Sudah punya kekasih belum? Ya Kak Popo, coba tanya kanan kirinya, sudah punya kekasih belum? Ya coba. Ayo coba tanya lagi, sudah punya kekasih belum? Promosi, Bu Tina belum punya kekasih. Yesus kekasihku. Oh haleluya, luar biasa. Bu Tina ini militan Bapak Ibu Saudara. Beliau kalau kesaksian itu luar biasa. Di gerejanya itu kalau bahasa Arab katanya melebihi bahasa malaikat. Jarene ngomong Pak, jarene. Oh jarene ngomong. Lah iya jarene ngomong. Ning gerejane itu bahasa, kalau bahasa Arab Bu bisa tebus. Iya, untung enggak receh. Haleluya, ada puasa. Haleluya. Jadi ayo koreksi dalam diri kita. Sudahkah kita punya kasih? Nanti saya jelaskan kasih itu apa aja. Kan bingung. Mau kasih apa? Kasih itu ngene. Nah, kita kasih lah. Murah hati, lemah lembut. Oh, bungko jisik. Kasih itu bukan berbicara itu sesuatu yang diberikan. Yang tak kasih bukan. Nanti ada. Ya. Mendahului, maaf. Udah apa? Bedino maca firman dadi ngerti, Pak. Yang orang ngerti dia. Yang orang ngerti. Dia orang ngerti saiki babar belas Bu ya. Ya lho. Oh enggak. Kalau kena sebut dadi roh Alkitab. Gak ngono gak ero. Oh itu loh. Bu Tina kesaksian karena punya stroke dia bisa mengerti Alkitab. Siapa yang mau mengerti Alkitab? Kenapa stroke disik? Kristen KTP Kristen tanpa pertobatan. Iya. Luar Halo biasa. Pak Gembala. Iya. Bu Tina harusnya jaga batuan. Kayak semangat aja. Iya betul. Ya saudara-saudara, Rasul Paulus kembali menasihatkan kita. Kalau kita memiliki karunia yang luar biasa, saudara WL, saudara khotbah, saudara main musik, saudara bisa bernubuat atau apapun, kalau tidak punya kasih, saudara bocah. Bocah apa bocah? Bocah. Oh, bocah. Mantep-mantep Pak. Untuk keliru haujeb. Percuma semuanya. Maya katakan sama diri kita sendiri, ayo punya kasih. Jangan sampai kita menjadi apa ya, Kristen KTP. Ya, Kristen tanpa pertobatan, singkatan. Iya. Di luar sana Bapak Ibu Saudara, saya dulu ini sedikit keluar dulu dari konteks. Saya dulu ketika di dalam penjara Bapak Ibu Saudara, wah akhirnya bocor atau kalian. Yes. Yo ya blessing kok nek nek di Pak, saksi yo. Buka kamu atune wau. Aku ada. Jadi ketika saya di dalam penjara Bapak Ibu Saudara, aku ngomong apa lah Pak Toku ning kene aku nang Amerika dulu. Sek Kristen KTP, sak Kristen pertobatan Pak KP sekarang. Aku pengen ngomong apa lali. Ketika saya dulu waktu masih di dalam penjara Bapak Ibu Saudara, apa ya? Ayo lali. Ayo. Jadi saya di dalam penjara itu saya bikin kesaksian dulu sebentar.
Saya pernah pernah mengalami sesuatu yang berat, mengalami sesuatu goncangan yang luar biasa ketika saya melayani Tuhan. Karena ketika saya di Porong, aneh, ketika saya masuk gereja itu Bapak Ibu Saudara, saya diperhadapkan sama orang yang sangar-sangar. Saya dulu lebih sangar, cuma sudah jina, tapi saya diperhadapkan sama sangar-sangar, orang timur. Saya masuk gereja itu yang main musik itu sangar Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf ya, orang NTT. Kalau main musik itu nggak pernah ketawa. Jadi kalau main musik, kuncinya apa? Jadi, ya. Jadi kalau main musik itu seperti itu, sangar. Saya doa sama Tuhan. Karena ketika saya mau nyuruh ya, minta tolong sama dia, saya bingung. Iku masuk apa arep gelut be wong iku lho. Akhirnya saya doa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, tolong bawa Tuhan, ibote gerejaku elek. Tolong. Angel bukan elek ya, angel. Gak iso piye ngono lho ya. Terus pemain musiknya sangar loh Tuhan. Terus aku kok melayani yo opo. Tetapi ketika pada waktu itu Bapak Saudara, saya ditegur oleh Tuhan. Kamu percuma melayani kalau kamu tidak bisa mengasihi. Kalau kamu tidak punya kasih. Saya nangis Saudara. Bener. Saya dulu begini agak cengeng. Ya, agak cengeng. Ketika saya menangis ditegur Tuhan, saya doa, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku percaya semua yang terbaik Engkau sediakan. Gak lama Bapak Saudara dikirim pemain musik. Sopo kira-kira? Ayo tebak. Pak Toto. Bojone protes buanteris. Pak Toto ini masuk penjara karena kesalahan orang lain, jadi korban apa-apa. Tuhan itu makanya unik. Dikirim. Iya, aku doa bersyukur Tuhan langsung kirim Pak Toto. Mas lho, iya Pak, I love you gitu. Lalu dikirim aku ngene, Mas, aku melu gabung layani. Oke Pak, siap. Main musik ya iya. Besoknya Bapak sudah dibawa keyboardnya si biasa dusung-usung itu masuk di dalam penjara sama keyboardnya. Keyboardnya juga divonis 5 tahun. Jadi masuk di dalam penjara nemenin Pak Toto selama 5 tahun, tapi jalannya cuma 2 tahun sekian. Dan keyboard itu setia Bapak Saudara, ngomongnya lu setia, iya. Sampai metu, sampai saya ini ketemu kalian jenengan ini tetap setia. Heran aku. Keyboardnya setia, masuk kita manusia ndak setia. Lah iya itu. Mau keyboard reso apa? Jadi luar biasa. Apa Bapak Saudara? Dampak daripada kasih itu luar biasa. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita memiliki namanya kasih. Makanya Rasul Paulus ngomong, "Kon niku lek iso apa-apa, hebat kok koyo apa lek gak duwe kasih, percuma." Tapi dia menasihatkan bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Lalu ayat yang ketiga saya katakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku. Jadilah sampean masyo sosiale gede bagek-bagek no duitmu, duit wong, duit arisan, gak ya. Membagikan hartamu kepada orang lain, memberikan segala sesuatu yang memiliki untuk orang lain. Bahkan Alkitab mencatat menyerahkan tubuhku untuk dibakar menjadi martir. Lewong seberang ngomongin mati sangit. Iya lah, gak percaya ambunan bu. Padane gosong panganan. Jadi mati sahid. Saudara itu berkorban untuk kepercayaan saudara. Lalu selanjutnya, tetapi jika tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi sampai nggak ada gunanya. Saya ketika membaca ayat ini baru sudah bingung. Nah terus mereka apa ngelakuin apa? Berkorban. Dari awal ya ngomong pinter, memiliki karunia apapun, bisa berbahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa malaikat, bahasa apapun. Tetapi kalau tidak punya kasih, sia-sia. Terus yang kedua, berbicara
berbicara sekalipun punya karunia bernubuat, karunia segala sesuatu, tapi juga percuma kalau nggak punya kasih. Lalu bisa membagikan segala sesuatu, bahkan memberinya dirinya dibakar, berkorban loh. Kalau tidak punya kasih juga percuma. Terus caranya apa? Urip mau dibawa kemana? Butina ya perlu curhat. Ya, jadi sia-sia. Makanya Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar. Sudahkah ada di dalam diri kita kasih itu? Opo itu kasih itu Bapak Ibu Saudara? Tadi sudah sempat disinggung. Ada kasih itu murah hati, lemah lembut. Weh, lengkap. Ayo baca di ayat yang keempat. Alkitab mencatat kasih itu sabar. Bapak Ibu Saudara tanya sama diri kita sendiri, apakah kita ini sabar? Apakah kita ini sudah sabar? Apakah dalam kehidupan kita ini sudah sabar? Tanya sama yang kiri, wis sabar turun? Sabar apa urung belajar sih? Aku yo belajar podo. Saya mau tanya sabar itu apa tuh Bapak Ibu? Bisa mengendalikan amarah. Bisa mengendalikan amarah. Terus apa lagi? Apa Bu Ida? Sabar tidak batasnya, Pak. Oh, sabar ada batasnya. Tidak ada batasnya. Oh, tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya jadi jalan, bukan sabar. Kalau batasnya orang dunia ya, Pak. Iya. Sabar di sini disampaikan Rasul Paulus, sabar menghadapi saudara-saudara seiman. Kalau ada saudara seiman jatuh di dalam dosa, saudara harus sabar mengerti, sabar menasihati, sabar untuk merangkul saudara-saudara. Jangan sampai ketika saudara seiman kita jatuh dalam dosa, malah kita tendang, malah kita usir, malah kita kata-katain, malah kita hakimi. Banyak nggak? Banyak. Saya pernah menemui bukan di sini, di sana. Loh iya betul di sana, bukan menemui di sini, di sana. Ketika ada saudara kita yang mengalami sebuah kejatuhan dari jatuh, katakanlah jatuh dalam narkoba, ya kayak sopo ya, kayak masiko, kayak masiko. Jatuh dalam narkoba, bukannya dirangkul malah, wah itu itu, dulu narkoba, itu susah, terus tularanmu. Kok kesababanmu? Apakah seperti itu, Pak Edi? Enggak. Dirangkul Pak Edi, dididik jadi pintar, jadi hamba Tuhan. Oh, Kayak iya. saya ini dididik Pak Edi. Oh iya. Oh saya di dalam penjara kena narkoba, Pak Edi mengunjungi saya kok. Iya, Pak. Iya, keluarga saya. Bapak Edi luar biasa juga. Sama Bu. Tepuk tangan. Ya. Kita harus merangkul, kita harus sabar. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus menghadapi jemaat sing aneh, jemaat sing antik-antik, sing gondokan mungkin, sing ngamukan mungkin, sing aneh-aneh loh. Aneh, loh bener loh. Saya tuh pernah bergereja, jemaatnya itu lagi khotbah ini gondok. Jadi lagi khotbah ini, wah khotbah ini diakui. Iya. Ini kita kayak bocoran, tak cotot mana? Pak Toto itu tahu dia zaman ngerokok, tak kasih tahu sampai. Dikotbahi pendetane ngerokok itu dosa, langsung metu ya. Iya. Ya kita gak dilarang merokok, adanya di SPBU, Pak. Iya, sama di kantor-kantor yang berhasil. Bukan melarang merokok, cuma semuanya demi kesehatan. Jadi ketika pendetane khotbah, dilarang ini, gondok. Makanya kita harus sabar menghadapi hal seperti ini. Yang kedua, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Hatinya murah, paham ya? Murah hati itu paham ya? Suka menolong, baik hati dan tidak sombong. Siapa yang suka menolong? Gak oleh tangan kanan. Siapa yang suka menolong gak apa-apa. Siapa yang suka menolong? Gak ono. Kita harus memiliki kasih itu salah satunya suka menolong. Selain sabar kita harus suka menolong. Kalau ada saudara seiman kita kesusahan ya kita hibur. Ada yang jatuh kita doakan. Ada yang mengalami sesuatu pergumulan yang berat, kita ajak dia untuk berdoa.
Jangan malah disyukurne, ana tanggane beras entek tambah disyukurne. Jangan. Salahe gak gelem tuku beras sak wulan pisan. Saya pernah merasakan beras entek Bapak Saudara. Nelongso. Ya kayak dia. Gak nyinggung lah. Ya, gembalanya jenengan ini luar biasa. Wongnya jujur. Ya Bu ya. Makanya urip mujur. Iya, urip mujur. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Tahu tidak cemburu? Bukan cemburu pacaran terus cemburu, bukan. Kasih itu tidak cemburu Bapak Ibu Saudara. Ketika Pak Edi kemarin mentahbiskan Pak Sanjaya, nanti butiran, sing sakti aku, sing karuniane aku, Pak Sanjaya sing ganu. Enggak. Cemburu seperti itu. Jadi cemburu dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Dan selanjutnya kasih itu tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Jadi memegahkan diri sendiri itu, wah, aku iso main musik, iso drum, tak duduk-duduk, enak, wong rebah semua, wong wes menikmati zaman Tuhan yang luar biasa. Tidak seperti itu. Kita tidak bisa memegahkan diri kita sendiri. Rasul Paulus saja ngomong kok, ya, dia selalu mengajarkan segala sesuatu yang merendahkan diri, bukan merendahkan ya, maksudnya merendahkan hatinya, tidak menyombongkan diri, tidak memegahkan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, ini penting. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Saya percaya orang yang memiliki kasih itu hidupnya teratur. Contoh ketika ada hamba Tuhan mungkin yang doa ngomong sakarepe dhewe. Iya. Ada hamba Tuhan sedang menasihati ditinggal dulinan HP. Ada. Di luar sana. Oh, enggak ada. Oh, enggak Mas. Biasanya nama daeng akeh. Oh iya. Di dalam penjara itu akeh wong pinter Bapak Saudara. Akeh wong keminter juga. Jadilah hamba Tuhan khotbah sampai enggak bener-bener kok mudun. Ya bener Mas ya. Letak kan gitu. Jadi ketika sampai menyampaikan firman Tuhan bahasa men pendeta, bahasa men ngomong leh gak bener informasi gak bener kok mudun. Lah bener. Pernah terjadi. Bahkan saya punya pendeta yang di Porong ketika doa puasa di dalam ruangan doa kami itu sepatunya Bapak Saudara di gua nih kolam, lu bener. Sing buangnya masih hidup, sing dibuangnya masih hidup. Kalau mau tanya barangkali ya, nanti bisa menghubungi saya. Lalu selanjutnya, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi ketika saudara bergereja, ketika saudara menjadi orang Kristen, orang ambisi. Orang ambisi biasanya orang yang menjadi apa? Bergereja itu ambisi untuk pelayanan. Pelayanan ini digeser gak gelem. Lewis WL butoto wis kadung WL gak gelem. Diganti Butina, aku wae Butina suarane kapil. Aja ngono ta males Wis, iki. aku wae tetap ndak boleh seperti itu. Kita harus berikan kesempatan untuk orang lain. Lalu selanjutnya, kasih itu tidak pemarah. Siapa yang suka marah? Kadang saya. Ya, Loh iki belajar tapi sudah 180 derajat berkurang, Mas. iya, ketok Bu. Bercanda. Ya, kasih itu tidak pemarah, bukan marah. Saya ngomong bukan marah. Saudara tidak dilarang untuk marah, betul? Setuju? Saudara tidak larang. Saya tidak mengatakan saudara tidak boleh marah, tidak. Tetapi menjadi pemarah. Pemarah itu titik-titik nesu, titik-titik ngambul, titik-titik salah paham, titik-titik tersinggung, itu pemarah. Tuhan Yesus saja pernah Marah. betul ya? Iya, diserempet. Ketika bait suci digunakan sesuatu yang tidak baik, Yesus marah enggak? Marah. Marah Bapak Saudara. Bakul-bakul diuncalno, meja-meja diuncalno. Karena berhubungan dengan bait suci, berhubungan dengan kekudusan, dia marah. Tapi Rasul Paulus di sini menasihatkan untuk tidak menjadi pemarah. Artinya ketika saudara menghadapi saudara seiman saudara yang mungkin ngeyelan, yang mungkin gondoan,
yang mungkin angel diatur, yang mungkin lain-lain sing elek-elek, saudara tidak boleh gampang marah. Ketika saudara ditegur oleh gembala, saudara juga tidak boleh tersinggung. Ya teguran balik gembalamu. Loh iya bener. Gembala itu kalau tegur 1, dia bisa tegur 5 loh, betul gak? Jadi gembala itu berat loh ya Pak Edi. Berat. Arepe nasihati jangan mencuri, jangan berbohong. Pendetone keterusutan omongan, bujuk. Nah ya Pak Edi. Berat menjadi gembala. Siapa yang tidak jadi pemarah? Pak Edi tok sing mandi. Ayo tanya sampingnya biar nggak ngantuk. Jangan jadi pemarah. Kita ini sih bujune buang tadi nesunan. Lalu selanjutnya kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau di dalam diri saudara memiliki kasih, saya percaya saudara tidak ada yang namanya kepahitan. Amin. Menyimpan kesalahan orang lain itu paham ya? Jadi saudara itu, jadi Bu Tina itu tahu nyakiti saya Bapak Saudara dulu. Dia menolak cinta saya dulu. Iya. Dulu. Nah, ini cerita fiktif bukan. Dulu Bu Tina ini menyakiti saya. Lalu sekian tahun Bu Tina ini mantu. Saya ini diundang. Lalu undangannya saya baca. Bu Tina san. Wah, Bu Tina mantu. Masa biar Bu Tina gregetno kok. Biar itu gregetno Bu Tina. Dan yo saiki. Dan yo saiki ya. Lalu saya sudah mau datang saya males. Itu namanya menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kesalahannya orang lain itu diingat-ingat, kesalahannya sendiri dilupakan. Ada yang masih menyimpan kesalahan orang lain? Sama sih ngaku. Dulu saya belum total. Iya. Bu Tina ini pengalamannya luar biasa. Tergantung orang yang mau jujur tidak di hadapan itu kan manusia. Oh iya. Beda-beda toh Pak. Siap. Sekarang kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jadi kasih itu tidak boleh bersukacita di atas penderitaan orang lain. Lalu selanjutnya kasih itu menutupi segala sesuatu. Tahu Bapak Ibu Saudara, kasih menutupi segala sesuatu ini sering salah paham. Jadi mau salah kok dibelani, mau salah kok ditutup-tutupi. Salah itu ada apa? Aku dipleroi. Ya, kasih itu menutupi segala sesuatu. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, kalau ada saudara kita yang sedang melakukan sebuah kesalahan, Bapak Ibu Saudara tidak mengumumkan di tempat umum atau mempermalukan dia atau menjatuhkan dia. Di luar sana banyak Bapak Ibu Saudara, di sebuah gereja, di sebuah perkumpulan, di sebuah komunitas yang dia melakukan ketika melakukan sebuah kesalahan, dia justru malah diumbar di depan umum. Itu loh Bu Tina loh, penggawaannya nipu wong. Bu Tina sing sana, penggawaannya ngamuk-ngamuk. Dia mengumumkan di depan orang, mempermalukan. Tetapi kasih tidak seperti itu. Lalu selanjutnya kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Jadi kasih itu berharap orang lain untuk memberikan kesempatan untuk berubah. Jadi kalau ada orang yang sedang jatuh, orang yang melakukan sebuah kesalahan, kita harus mengharapkan segala sesuatu itu bisa merubah orang tersebut. Lalu yang terakhir adalah kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih itu sanggup sabar menanggung segala sesuatu yang menimpa di dalam diri kita atau sedang kalau kita mengalami sebuah penderitaan, kita harus sabar menanggung. Karena percayalah segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi jawabannya, tapi kapan? Kadang kita gitu ya. Jadi indah pada waktunya, tapi kapan? Ya Bapak Ibu Saudara, ini terakhir, kasih harus sabar menanggung segala sesuatu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, ayo kita renungkan. Sudahkah
ada kasih di dalam diri kita. Saya udah main musik untuk maju ke depan. WL memain musik, singer. Saya udah bawa saudara terbagi berdiri. Saya udah bawa saudara terbagi berdiri. Saudara pejamkan mata saudara. Taruh tangan saudara, kanan saudara di dada saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Tanya pada diri saudara, apakah aku sudah mempunyai kasih dalam hidupku? Apakah aku sudah memiliki kasih dalam hidupku? Apakah sudah ada kasih di dalam hidupku? Tanya pada diri. Yang tahu saudara sendiri, dan Tuhan yang tahu dalam hati. Kalau kita belum mampu memiliki kasih, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Tuhan mengerti dan memahami betapa beratnya engkau melakukan kasih. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan engkau pada hari ini, tanpa Tuhan kau tidak akan mampu. Tanpa Tuhan campur tangan kau tidak akan mampu melakukan sesuatu. Oleh karena itu hari ini minta sama Tuhan, mampukan Tuhan, mampukan Tuhan kami, mampukan, mampukan, mampukan.
mengingatkan kami Tuhan untuk bagaimana hidup dalam kasih Tuhan, karena kasih itu hanya ada di dalam Engkau ya Bapa. Haleluya, biarkan kami Tuhan memiliki kasih yang dari Engkau Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Engkau ya Bapa. Mari yang siap untuk memberikan persembahan kita katakan amin.
ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan ia berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kita dapat persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau kita percaya, mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan atau anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu ia berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu yang terkasih, cawan atau anggur yang ada di tangan kita ada persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Silakan duduk. Mari kita ucap syukur. Untuk selanjutnya kita akan melihat pelayanan selama 1 minggu. Kita bisa lihat di layar. Nanti pada hari Rabu ada ibadah penyembahan yang mana akan disampaikan oleh hamba
semuanya yang hadir di sini untuk menikmati hadirat Tuhan Rabu datang. Kemudian Jumat yuk. hari Jumat ada ibadah yud. Saya harap setiap pemuja yang ada di sini mau ikut dalam ibadah ini ya, karena setiap pemuda harus membekali diri ya untuk hidup sebagai anak Tuhan yang tangguh, karena dalam kehidupan ini tidak gampang ya, pergaulan itu sangat mempengaruhi ya bagaimana masa depan kita kelak. Untuk itu setiap pemuda biar bersemangat ya untuk hidup di dalam hadirat Tuhan dan pimpinan Tuhan ya. Hari Minggu ya. Untuk minggu berikutnya juga ada ibadah di tempat ini Jam 8 tetap. jam 8 sore kami 8 pagi. jam 8 jam 8. Saya ingatnya katanya mau sore belum. Tadi undang ke siap kita yang ada di sini mengikuti ibadah lagi, ibadah raya minggu depan jam 8 pagi di tempat ini. Yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Sukamto. Terus selanjutnya kami serahkan kepada Buat siapa? Nyanyi satu pujian. kita pujikan.
khususnya Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan, mohon kekuatan dari Engkau, biar hamba ini Tuhan penuh hikmatnya dari Engkau Tuhan, sehingga bisa membawa persatuan kami Tuhan menuju masyarakat aman dan masyarakat aman dan damai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk sebentar pemilihan yang datang Tuhan Yesus, biar bisa terpilih presiden dan takut akan Engkau Tuhan, yang mana setiap umatmu Tuhan ada kebebasan Tuhan untuk beribadah Tuhan. Biar juga Kau tolong Tuhan supaya situasi kondisinya dalam pemilihan presiden mendatang Tuhan semuanya aman dan tentram Tuhan, tidak ada kekacauan Tuhan, hanya diajak kelompok-kelompok manapun Tuhan yang tidak mengacaukan jalannya pemilihan presiden Tuhan. Kami katakan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-Hamba-Mu yang melayani Engkau, para penginjil, pendeta, dan raja mereka melayani Tuhan. Berkati pelayan mereka, berkati kehidupannya, berkati keselamatannya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh tulus, hati yang mengasihi Engkau, takut pada Engkau Tuhan. Berkati Tuhan segala apa yang di pergumulan kerinduan hamba-Mu ini Tuhan, kiranya tolong Engkau berkati ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk melayani Tuhan dan gereja di Tuhan, ya Tuhan berkati Tuhan dari pelayanan Tuhan hari Rabu Tuhan, pujian penyembahan dan Tuhan berkati Tuhan hadir dalam ibadahnya Tuhan, juga berkati ibadah yuk Tuhan, Kau berkati supaya banyak kerinduan anak-anak muda Tuhan ikut andil dari ibadah ini Tuhan, supaya melalui ibadah ini Tuhan anak-anakmu boleh dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau, menjadi pribadi-pribadi yang takut pada Engkau Tuhan, menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang bisa menjadi terang dan garam di muka bumi ini Tuhan. Berdoa untuk ibadah raya minggu mendatang, Kau berkati Tuhan semuanya berjalan dengan baik, dan ada kuasa, ada urapannya dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berdoa juga setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi ini, Kau berkati Tuhan. Apapun jadi pergumulan setiap anak-anak-Mu yang ada di sini, dan Tuhan tolong, dan Tuhan bukakan jalan. Apapun jadi masalah, dan Engkau yang tahu Tuhan. Kau tolong Tuhan, Kau berkati berikan jalan keluar mereka yang mengalami kesusahan, dan Tuhan hiburkan, dan kuasa Roh Kudus Tuhan hadir setiap hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi ini Tuhan, bagi baik anak-Mu yang sudah membawakan firman-Mu, pemain musik Tuhan, juga kolektor maupun terima tamu Tuhan, Tuhan berkati ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari bangkit berdiri. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Engkau sudah pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Semua berjalan dengan baik oleh karena Engkau Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Aris Tuhan, yang dimana untuk mengingatkan kami supaya kami memiliki kasih Tuhan, yaitu kasih Kristus ada di dalam setiap kami, yaitu kami hari lepas hari berkenan di mata-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berikan roh hikmat wahyu senantiasa, supaya masa hari lepas hari benar menjadi terang berkat bagi dimanapun Kau percayakan hamba-Mu melayani Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati berlipat kali ganda Tuhan. Kami juga berdoa bersatu untuk Bapak Toto Tuhan, yang hari ini juga pagi ini pelayanan di Surabaya Tuhan, bersama tim yang ada. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati bagi hamba-Mu bersama tim Tuhan, sehingga pelayanan boleh jadi berkat dimanapun Pak Toto pelayan bersama tim yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke rumah. Tuhan menyertai, melindungi kami, sehingga kami boleh tiba dan kami boleh bertemu dengan keluarga kami dan melakukan aktivitas kami dengan baik Tuhan. Pertemukan untuk hari Rabu akan datang malam Tuhan. Di sini sudah malam pujian penyembahan Tuhan. Mari Tuhan, supaya kami benar-benar hari lepas hari kami bergairah untuk senantiasa mencari wajah-Mu Tuhan. Hari Minggu juga Tuhan ada ibadah umum, juga kami serahkan tangan Kau Tuhan, berkati kami. Bapak Ibu yang terkasih, mari angkat tangan tinggi-tinggi. Kini pulanglah dengan membawa damai
damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketenteraman, kedamaian, berkat-berkat, kesehatan, kekuatan, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan Roh Kudus menyertai engkau hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menerima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak John.